Halo Dek. Iya. Oke, udah connect ya. Maaf banget persiapannya lebih lama soalnya ini tadi baru sampai ke di Dago Klaten. Ya. Maaf ya. Udah tak siapin semua kok. Oh, Kak. Oke, langsung saja. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung saja. Tak share screen. Hmm, aku tadi tuh mau download bukumu itu loh, Dek, yang ini ya. Tapi ternyata nggak bisa. Ya, udah nanti kita lihat-lihat ini di internet aja. Nah, Hmm, terus aku nerjemahin kisi-kisi PSTS ya, yang buat besok. Nah, kamu Sabtu itu masih masuk ya, Dek? masih. Walah, pantesan tak kirain tuh masih bisa Sabtu Minggu. Tuh asal mau tak undur dek. Oke, oke, yuk. Nah, kita bahas dikit aja ya. Tadi sebenarnya udah tak bikinin soal banyak banget, tapi kayaknya nggak mungkin kebahas semua karena udah malam juga dan masalah waktu besok kamu pasti pagi ya. Nah, langsung saja dari unit satu ini kan cuma bilangan bulat seperti yang tak eh, kasih soal ini ya. Iya. Bilangan bulat itu seperti biasa, paling penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, kalau untuk yang unit satu kayaknya ini cuma operasi aja ya, kayak pangkat, eksponen, Hmm. terus mengurutkan, terus hukum indeks ini aku apa sih ya? Kok ada indeks? Kayaknya ini anda konstanta yang berkoefisien terus dipangkatkan itu. Terus ada bilangan irasional, membetulkan notasi, pangkat negatif sebagai pecahan, pangkat eksponen kayaknya ini udah oke kan? Kalau Iya. nah unit satu oke lah kan masih awal. Nah, kalau yang unit 2 ekspresi dan rumus mengganti nilai. Nah, ini aljabar ini karena tipenya variatif, ada juga binominal. Nah, coba kita nanti eh, review bentar juga soal-soalnya. Karena di sini kebanyakan koma-koma biasanya. Koma-koma perkalian desimal walaupun Hmm. pangkatnya banyak tapi masih bisa dikerjakan. Nah, terus unit 3 desimal, persentase dan pembulatan. Ini yang tak mesin tadi maksudnya. Yang dua tadi aljabar, soal aljabar. Oke lah, yang unit 2. Nah, kamu tadi kan request yang unit 3 langsung unit 3 sama 4. Nah, unit 3 ini yang Sama desimal, lima. persentase, dan pembulatan. Maksudnya kamu belum diterangin apa gimana, Dek? Jadi waktu apa unit 3 itu tuh aku ada dispen lomba. Terus unit empatnya itu aku juga dispen lomba. Terus unit limanya itu gurunya itu belum sempat jelasin. Jadi materinya belum kekejar tapi masuk ke dalam itu. Soalnya semua unit itu dapat kisi-kisinya sama. Jadi ngikut unit yang lain juga. Oke, tapi unit 4 enggak, unit 3, 4, 5 enggak kesusahan kan saat ngerjain? Belum pernah nyoba dan Belum belum pernah, pernah tahu astagfirullah. materinya. Oke, oke, berarti kita langsung masuk ke bukunya dulu aja nggak sih? Iya. Karena di sini aku tadi kan lihat ya, gurumu itu udah kayak ini ngasih detail-detail di tiap-tiap halaman. Mana tadi? Ini unit berapa ya? Ini unit Tapi 2. nanti paling yang keluar nggak sampai 68 soal juga. Mungkin sekitar 45, 50. Oh, wait. Soalnya itu nanti kan random dapat soal. Jadi sesuai munculnya apa. Jadi kita ituin. Oke, oke. Oh ya, kita sesuaiin sama kisi-kisi gitu itu maksudmu? Iya. Kok ini lemot tuh? Oh, ini emang kosong. Lah, kok kosong? Nggak bisa ya?
Oh, loading, Dek. Wait. Adalah fully wifi-nya. Oh, udah. Kita langsung masuk. Halaman berapa, Dek? Kamu sekalian baca bukunya, Dek. Aku nggak hafal soalnya. Halaman Yang unit 3. 56. 56. Iya, Oh, iya. Siap. Oke, kita sesuaikan dengan kisi-kisi dulu. Nah, di sini kisi-kisinya yang unit mulai unit 3. Berarti unit 1 2 clear ya? insya Allah. Insya Allah. Oke. Nanti kita bahas yang soalnya itu aja. Yang unit 3 ini adalah mengalihkan dengan kelipatan 10. Sebenarnya ini nggak sesulit yang kamu kira, ya. Mengalihkan dengan kelipatan 10, membagi, membandingkan, terus persentase kenaikan penurunan, pembulatan atas bawah, operasi perubahan persentase majemuk, desimal, desimal, kali, bulat, persentase. Dah, intinya itu. Karena emang itu 3 saja yang dibahas. Oke, jadi kita langsung masuk ke bukunya. Nah, berarti belum Mbak jawab semua ya, karena belum dijawab semua, kita... Nah, contohnya ini. Getting start ini malah ini menggambarkan semuanya ini. Kita kita belajar getting startnya ini dulu aja. Nah, contohnya apa? Perkalian kelipatan 10 itu, misal dia A ya, 1A itu kan 80 kali 0,1. 0,1 itu yang di belakang koma berapa? Cuma ada satu kan? 0,1. Angka satu itu cuma ada satu. Berarti 10 pangkat satu. Nah, nanti kalau udah ada 0,01 berarti 10-nya pangkat 2. Tapi di Dua. minus. Kenapa di minus? Karena 0,01 artinya mundur mundur 2 gitu. Iya, Coba ya kita buka dulu. Kamu pengen exercise exercise berapa, Dek? Bebas. Coba kita yang bentar. exercise 3.1 dulu ya. Nah, yang langsung Kalau nomor... 3.1 kayaknya udah bisa. Waduh. Yang belum itu Oke, yang oke. Yuk kita bahas. Nah, match each decimal with the correct fraction and power of 10. Oke. Aduh, piye tadi? Oh iya, ini nggak bisa diani ya. Nggak bisa dicoret-coret ya. Kayak gini tuh. Berarti ini kita nggak screenshot tahu. aja. Yang mana? Exercise 3.1, Dek. Tiga titik, Coba bentar. ya, nggak apa-apa ini. Kan kamu belum bisa. Aman, aman. 3.3. 3.3. Ya. Mana tuh? Halaman. 6, ya, 68. Kok ini halamannya nggak ada? Itu di bawah sendiri. Iya, itu. Duh, lah tadi belum nih. Kamu tadi udah bisa Apanya? toh? Yang ini tadi, yang exercise 1 atau 2. Udah. Udah, oke. Intinya, Dek, kalau nomor C itu ya, itu kan komanya kamu hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat min 5. Intinya yang belakangnya berapa lah, itu jawabannya. Gitu ya. Lari dari guru. Iya. Eh, ini tadi data ini belum tuh. Oh, udah. Berarti yang 3.3. Exercise 3.3. Berarti yang ini kan? Iya. Yang nomor berapa, Dek? Dari nomor satu. Oh, iya, nomor satu. Oke. Kita langsung masukkan sini saja.
Ya, sebenarnya aku udah nyiapin soal juga yang beda dari PR-mu tadi. Tapi oke lah, nanti kamu bisa Hmm, kerjakan sendiri. Nomor satu sama nomor berapa inginnya, Dek? Sekalian aja biar tak screenshot. hmm. Bebas. Nomor satu sama nomor 5. 5. Hmm. Jauh. Ish. Wah, ini nggak mau ya. Banget. Belah. Oke. Ini nggak bisa deh. Kok snipping tool-nya nggak mau ya? FN, PRC, bisa. Ini, nggak mau dia. Iya. Nah, ini aja dah. Oke, das. Yo. Mbak dia di pantai, jadi rumah. Nah, oke. Hmm. Copy and complete the working for this compound percentage change. Nah, di situ ada itu cuma dolar ya biasa ya. 200 increase by 10%. Berarti then increase. Increase itu berarti negatif ya, Dik? Di increase itu naik. Maksudnya kalau Ditambah. decrease itu berarti Hmm, decrease itu berarti tambah. Nah, contoh Decrease berarti. ya. Contoh 200 kali 1,1. Nah, jadinya adalah 220. Kenapa? Karena cuma dikali Karena aja. Kenapa kok nolnya jadi hmm, satu? Karena komanya cuma satu. Ya. Nah, sekarang tugasmu yang sampingnya. Kalau 220, nah yang ini 220 dikali ini berapa, Dek? Coba kamu kalikan ya di sini aja. Dua, dua, satu, satu, lima. Berarti berapa nih? Nol, dan satu, tiga, dua, nol, tiga, dua. Nah, berarti kalau gini, gimana, Dek? Berarti komanya di mana, Dek? komanya di Di setelah apa? Setelah angka apa? Kan itu ada koma, Dek. belakang, Di belakang koma ada dua angka. Berarti kamu tinggal gini. dua angka di belakang koma. Di mana? Dua angka belakang koma bukan? Betul. Satu, dua. Berarti, berarti komanya setelah lima. Berarti dua, lima, koma, tiga. Jawabannya ini. 253. Tapi ya. Tapi karena tadi kita mengalihkannya tidak pakai nol. Tidak pakai nol, jadinya
Jadinya nolnya menggantikan koma. Sehingga ini tadi komanya dihapus. Sehingga jawabannya 253 aja. Ya, jadinya. Oke, lanjut. 200 dikris. Nah, dikris berarti Berkurang negatif gitu. alias ini ya. Dikris by 10%. Nah, berarti ini enggak anu ya. Oh, ini udah langsung ada caranya. Dikris. Nah, ini ya. 10%. Kok 10 ya? Cuma, cuma, komanya cuma satu gitu maksudnya ya. Nah, berarti 200 kali 0,9. Nah, ini perkalian biasa loh, Dek. Ya. Berarti cukup 9 kali 2 yaitu 18. Tapi nolnya Mm-mm. menggantikan koma satu. Karena di sini ada satu, berarti coret saja satu. Berarti 180 Hmm. selesai. Nah, terus yang ini dan decrease. Nah, setelah itu jawabanmu. Nah, jawabanmu setelah itu decrease by 15%. 15% itu berapa? 15%. Nol Ya, koma 0, delapan lima. betul. Dapat deh. Udah kamu hitung belum? Nah, sem- Cuma di min aja ini mah ya. 100 dikurangi 10 kurangi 15. 18 kali 8, 5. 5. 950. Berapa, Dek? 950. Hah? Bukan. Bukan, Dek. Kamu salah kali ngelinya. Oh iya. 6, 14. Berapa, hayu? Nggak ketemu. Ini perkalian Udah. udah 1530 ya kalau dikali. Tapi karena kita memiliki 2,2 angka di belakang koma, sehingga ada yang bisa dicoret. Seret, istilah mundur lah. Seret, seret. Nah, berarti komanya di setelah 15 3. Tapi karena sekali lagi ada nolnya 180 tadi menggantikan koma jadilah 153. Nah, jadi harus hati-hati dengan kalau ada nol dan kalau ada koma, angka di belakang koma. Dah itu kuncinya. Nah, terakhir yuk. 200 increase by increase. Nah, jangan lupa increase itu berarti kalau by 20% berarti berapa, Dek? Gimana? Kalau increase tadi kan decrease itu kurang, kurang, kurang. Berarti Iya. kalau increase tambah, berarti 100 tambah Tambah. 20. Berapa? 120. Berarti berapa 120%? 1,2. Ya, berapa jadinya? 2. 240. Mm-mm. Betul. Lanjut. Dan decrease by 5%. Berarti 100 kurangi 5.
Berarti 95. Berarti Hmm. 0,5. 95 maksudnya. Berapa? Agak susah juga ini. 24 kali 95. Agak, berarti harus cepat nih ngalikannya. 6. 2, Yep. 2,8. Dua, dua, Hmm. delapan. Benar, 2,8 ya harusnya ya. Tapi karena ada nol kan cuma dua angka di belakang koma, Dek. Jadi kan cuma mundur, mundur dua, ya kan? 22,8. Nah, 22,8. Tapi ada nol di sini menggantikan koma. Berarti 228. Nah, terus lanjut, yuk. Tadi pertanyaan nomor berapa, Dek? Nomor 5. Nomor 5. Oke, ini berarti tak potongnya dulu aja. Kak, aku mau tanya. Iya. Itu kan misal di pertanyaannya itu tuh kayak ada pertanyaan, maksudnya tuh kayak tadi misal 200 dikali 1,2 itu kan ada pertanyaan yang memang desimalnya tuh berkoma kan. Apakah itu bisa jadi kayak apa ya namanya? Iya, Jadi no. tumpuan gitu, jadi Mm-mm. tumpuan jawabannya apakah ada komanya atau enggak gitu menentukan enggak kalau ada pertanyaannya Menentukan, di Dek. koma gitu. Iya. Maksudnya kamu tadi kan berapa? 22,5 kali 16 Mm, contohnya, 5,1. Nah, ini nanti ya contohnya berarti, kayak gitu. misal ya, misal saja jawabannya ngasal. 3, 9, 2, 5, 6, 8. Karena ada dua koma di belakang ini, ya berarti komanya di sini. Ya, hati-hati Oh, dengan koma. Contoh, contoh 12,963 dikali 12,24. Nah, misalnya jawabannya 4, 4, 8, 4, 6, 7 misal. Berarti komanya ada berapa? Ini ada 3, ini ada 2. 2 lima. tambah 3, 5. Berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini gitu. Hmm. Tapi kalau misal di pertanyaan itu tuh ada nolnya, berarti bisa gantiin komanya itu. Bisa. Maksudmu Oh ya, 0,95 dikali berapa? terserah apa aja yang penting ada nol. Misal dikali, misal ya, misal sekali 100 lah. Hmm. Misal ini misal ya. Ya ini kan bisa menggantikan semuanya karena di sini ada dua koma. Istilahnya ini hutang gitulah, Dek. Koma itu istilahnya hutang. Kalau kamu ada nol berarti itu kamu uangmu. Istilahnya gitu ya. Seperti perkalian koma biasa. Jadi nggak jauh beda. Kalau yang Tapi nol C oh, nol yang ini di bukan menggantikan koma ya. Ini enggak ngaruh ini. hmm, Nol itu bukan kalau yang nol. Heeh. C 240 kali 0,95 itu gimana, Kak? Nah, kalau kayak gini, nah berarti jawabannya misal 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan di sini ada nol ya, Dek. Nah, berarti nolnya di sini kamu punya tabungan satu, di sini kamu punya minus dua. Berarti kamu punya uang, punya Min- hutang satu. Berarti ya udah hutang satu set. Nah, berarti komanya di sini gitu udah. Oh, Hmm. Istilahnya nol tabunganmu, uangmu. Kalau ada belakang koma berarti itu hutangmu gitu aja. Paham ya? oke. Oke. Berarti ini tadi nomor berapa? 5 ya? Ya. Oke. Lah, besok berarti bisa pakai kalkulator loh, Dek.
Nggak boleh. Biasanya boleh, Wadaw. tapi sekarang nggak boleh. Lah iya toh. Cah. Yo, lanjut. Use kalkulator sih kalau ini ya. Tapi nggak tahu. Work out the final value after this compound. Percentage increase. Nah, tulis hasil akhir setelah kamu menghitung persentase menaik ini ya. Gunakan Raj method. Raj method itu apa deh? Aku baru dengar sih. Itu nama orang. Apa? Nama orang. Ya tahu nama orang, tapi biasanya penyelesaiannya itu agak beda atau enggak? Biasanya penyelesaiannya tuh itu kan use Rage method from question number four. Berarti itu caranya itu ada di nomor empatnya. Oh alah, astaga Aku, neon. aku nggak nyadar kalau ada itunya jadi. Tapi Berarti tadi soalnya kurang lebih kayak nggak gitu. usah di ini. Oh ini toh. Ya 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 ya. Iya. Waduh. Oh sama aja ternyata no. Mm. Ya, ntar. Nah, coba lihat. Ada Anil method, ada Raj method, ada Mari method. Ketiganya menurutmu bedanya apa, Dik? Dan cara itunya sih, apa cara penyelesaiannya itu yang Mm-mm. Cara penyelesaiannya aja. Misal ya, kan ada 50, 1,2 sama 1,1. hmm, Eh, second increase. Oh, kok itu langsung toh sama 60? Oh, hasilnya tadi. Oh, berarti dari tadi itu kita pakai Anil method ya? Heeh. Dari tadi kita pakai Anil method mungkin. karena tadi kita hasilnya ini baru dikalikan oleh ini. Misal kayak tadi Dan kan. Misal kayak ini kan increase by 10%, then increase by 15%. Nah, berarti kan kayak gitu kan. Nah, kalau ini both increases berarti 50 kali 1,2 kali 1,1. Kenapa? Berarti dari sini kita bisa langsung aja sebenarnya 200 dikali berapa, Dek? Dikali 1,1 kali 1,15. Yakin pasti jawabannya sama gitu. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah sifat ya. Ini sebenarnya adalah sifat-sifat dalam matematika, yaitu sifat asosiatif kan kalau nggak salah. Asosiatif, komutatif atau distributif itulah ya istilahnya. Ini kan sebenarnya kali 200 kali ini saja ya. Oke, I see. Coba kita lihat soalnya. Oh, running apa yang? Berarti nanti kamu masuk lagi ya, Dek, di Zoom-nya. maksudnya, Soalnya ini Zoom-nya mau habis. oh Karena iya, belum tak upgrade. Kamu kok videonya kok gelap amat? Kenapa, Dek? nah, emang ya nggak tahu, nggak kelihatan nih di sini. Nah, coba kamu stop video baru habis itu on video lagi. Coba ini tak lihat soalnya dulu ya, kok kayaknya mencurigakan. Nomor 4. Ya, Work with partner. Oke. biasanya yang bab 3 itu kayak lebih ke apa namanya? Ya Oh increase iya sama kan? decrease gitu tapi kayak Mm-mm. Ya sama ini lihat. misal kita Work out 50 increase by ya kayak gitu. 20%, then increase ya sama no kok, Dek, sama Hmm. aja.
Ya, sama aja. Sama aja, sama aja. Oke. Oke, ndak. Dan kerjakan nomor 5. Yo, rush method tak kirain apa metode-metode kayak gini ya. Kayak nomor sulit apa gimana ternyata sama aja. Yo, rush method yaitu langsung saja, tidak usah dipisah-pisah. Kalau anil method tadi kan dipisah-pisah dia Tapi aku modelnya. nggak mau pakai Raj method. Dah, lah kenapa dek? Mau yang biasa aja soalnya itu menurutku aneh gitu. Terus yang diajarin juga nggak kayak gitu sih. Dan nanti kalau soalmu pakai rush method, Nggak akan kayaknya. Soalnya yang biasa yang diajarin tuh malah keluar daripada yang nggak diajarin. oh, Yang berarti penting udah info paham mau ya ini ya. ngertiin. Insya Allah. Insya Allah. Tapi pengen itu apa? Pengen tahu soalnya kalau soal kayak gitu tuh masih bingung gitu loh. Oke, oke. Berarti yuk, 120 increase. Berarti naik. Berarti 100 tambah 25. Mm-mm. Berarti 125. Tinggal 25. 12,5 Oke. Oke. dikali increase. Nah, berarti 100 tambah 30. Berarti 13. Oke. 1,3. Iya. Ini tadi harusnya 1,25 nggak sih, Dek? Kan Increase-nya nolnya. itu berarti nggak nunggu hasil dari increase 25% itu atau langsung semua? Hah? Gimana maksudmu? Kurang keras, Maksudku Dek. itu, maksudnya itu kan 120, terus increase by 25%. Mm-mm. Itu apakah memang ini caranya Raj Method tuh kayak langsung disemuain gitu atau harus Iya. itu nggak sih apa 120 increase 25 dulu, habis itu hasil dari itu baru dikali itu Enggak. 30. Langsung. Mari kita buktikan ya. Kamu, kamu, kamu silahkan mengalihkan dulu. Habis itu hasilnya kamu kalikan 1,3. Setelah itu bilang sama aku. Jawabanmu berapa? Apakah kita sama ya? Aku pakai Raj method karena lebih simpel. Yo, pakai caramu sendiri. Ya. Oke, aku udah nemu. Oke, buktikan saja deh. Nah, berarti ini cara dua ya. Berarti kalau pakai anil, anil method berarti 120 dikali 1,25. Hasilnya berapa? Setelah itu kamu bilang berapa hasilnya baru dikali 1,3. Kalau udah bilang ya, Dek. Iya. Aku juga ngerjain di sini biar ada caranya. Rumahmu hujan nggak, Dek? Tadi hujan tapi sekarang udah nggak. Di sini hujan. Dek, kok gambarmu nggak ada tuh, Dek? Emang ya? Ada ya? Nggak ada. Hitam. Ah, ini udah. Nah, udah. Udah. Soalnya di sini nggak bisa kelihatan muka. Oke, oke. Satu koma. Berapa kamu nemunya? Semuanya 3.
Kok salah terus, deh? Kamu nggak fokus kan? Kamu salah ngalikan apa gimana? Nggak tahu, kayak tiba-tiba ngeblank. Jadi, setelah kamu lihat ini ya, kamu lihat aja perkalian ini. Ya, perkalian pertama 1500 yaitu 150 ya, karena sudah di koma kali 1,25 ini tadi. Jadi, nah karena ada 120 jadi jawabannya ini 150. Terus 150 dikalikan 1,3 adalah 195. Sekarang kita buktikan dengan kalkulator. Ya, di sini aku mau menulis 120 dikali 1,25. Nah, terus dikali 1,3. Apakah sama deh hasilnya? Ceng ceng. Ya, berarti terbukti. Ternyata Anil dan Raj ternyata lebih mudah apa? Lebih mudah Raj, ya nggak? Ya kan sama. Lah kan komponen utamanya itu adalah angka 120 itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya nggak usah pusing-pusing ya. Lah nanti kalau perkalianmu salah yang di sini, nanti jadi jawabannya salah semua. Itu kenapa aku mengantisipasi ini. Lah kalau ini salah nanti ini salah semua ide. Nah, kalau ini kamu kalikan ini dulu kan beda lagi cerita, ya kan? Jadi ini juga 195, ternyata sama gitu. Ya, jadi lebih baik kalau aku pakai Raj yang paling ini. Kalau Mari ya, ini paling nomor 67 itu Mari. Nah, Mari ini ternyata dia di multiplier. Ternyata dia dikalikan dulu oleh apanya? Oleh increase atau decrease-nya. Setelah itu diapakan? Setelah itu dikalikan oleh ini ya. Sebenarnya sama aja ya. Cuma beda apa? Beda langkah gitu. Oke, lanjut aja ya. Ya. Karena gampang sih itu deh soal. Aku takutnya kalau ada yang lebih susah. Coba kamu buka buku juga kan? Nah, di Ya. situ yang belum kamu pahami yang mana? Yang Hmm, page berapa? Page sama exercise berapa? sebenarnya aku udah paham, cuman kalau ngaliin desimal tuh aku masih bingung. Oh, tapi sekarang udah enggak kan ngalikan desimal? Apa? Ngalikan desimal. Maksudnya gimana? Ya tadi, ya kayak tadi, Dek. Kayak ini tadi loh. Iya, Kamu tadi, tapi ini kamu kok tadi kok salah-salah terus, Dek? Kamu salahnya ngalikan aku angkanya. ngantuk banget Kak, sumpah. Apa iya, Dek? Ya Allah, Dek, lah Itu aku piye nek tidurnya ngene jam iki? 8 soalnya. Oke? Sudah? Ya. Gimana, Dek? Udah nggak ngantuk? Kayak apa? Istirahat berapa? Cek. Oke, wait. Lah, Pak Metuni kita. Mana tadi bukunya? Nah, ini. Oh iya, tadi aku mau anu. Oh, oh, kamu ngantuk. Maksudnya, tapi bisa tadi ngalihkan? Ngelek. Halo. Ya Kak. Oke, lanjut ya. Maaf, maaf, Dek. Iya. Hujan soalnya. Oke.
Kakaknya nyelesain yang bab 5 dulu aja yang bener-bener belum paham sama sekali. Nanti kalau masih ada waktu, baru itu yang bab Apa, 4 Dek? sama Kurang 3. kurang keras, Dek. Coba, Dek. Apa, Dek? Nyelesain bab 5 dulu aja gimana? Bab 5. Wow. Mm. Halaman berapa itu? Soalnya itu bener-bener belum dijelasin sama sekali. Oke, siap. Halaman Aku sih oke-oke aja. Ya kamu, Dek. Yang penting, Dek. nggak apa-apa sih. Bismillah. 104. 104. Oke. Lah, ini udah pernah ini. Ya nggak sih kita kelas 8 kemarin? Iya, Oke, langsung ini saja. Kamu mau bahas nomor berapa? Gitu aja, nanti langsung kita bahas. hmm, Enaknya. bahas. Karena belum ngerti juga, tak saya jadi. Iya terserah aja Kak. 1 sampai 3. Ya, oke. Bentar Atau ya. yang penting-penting aja menurut kakak. Hmm. Oke, yo, ini sebenarnya sudut-sudut. Aku yakin kamu bisa, Dek. Karena kemarin tuh yang kelas 8 kamu juga udah pinter kok. Cuma ini kan dikaitkan sama persamaan ya. Jadi emang mungkin agak rumit. Oke, nah. Oke, nomor satu. Ini tak picture dulu. Kamu coba ngerjain nomor satu dulu, Dek. Kamu baca dulu. Ini tak cropnya dulu. Kamu pahami dulu. Ya. Ini tak crop setengah biar agak gede. Oke, siap. Yo, nomor satu, Dek. Work out the angles of this triangle. In this diagram, AB sama dengan AC sama dengan AD. Nah, di situ ada segitiga sama garis horizontal. Ada 120 sama 155. Nah, calculate X and Y. Nah, ABC-nya ini dipertanyakan yang mana ini? Oh, karena sama bebas ya? A, B, C, D. Hah? Kok aneh? Oh, itu nomor 2, astaga. Iya. Oke, work out this ini. Nah, berarti berapa, Dek? The angle of Itu this berarti triangle. semua sudutnya ditambahin. Iya, kenapa? Semua sudutnya dijumlah. Maksudnya yang 120 sama 155 itu. Hmm? Kok gitu? Enggak, no. Ya kan ini pelurus, Dek. Enggak dijumlah, mah dikurang kok. Kalau pelurus, berarti apa kemarin? 180 dikurangi 120. Tuh, Terus, ini juga sama pelurus juga. Berarti 180 kurangi 155. Berapa? yang 180 kurang 120 itu berarti 60. Terus yang 180 kurang 155 itu berarti
25. Betul. Jadi, di sini itu ada 60 sama 25. Tinggal nyari satunya. Berarti jumlah 60, 25, satunya berapa? Satu segitiga itu sudutnya 180. Ya berarti tinggal dikurangin sama ini. Ini dijumlah dulu berapa? 5, 8. 8, Berarti dikurangi 85 berapa? 95. Eh, kok 95? Ya, bentar. Bener deh. Maksudmu kamu jawab yang ini ya? Iya, Iya bener. 95. Berarti the angle of this triangle adalah 60, 95 sama 25. Ya, jawabannya. Lanjut. iya. Kok kamu tadi ngide di jumlah semua itu kenapa, Dek? Kayak mm, kalau misal dicari sudutnya tuh kayak aneh, soalnya nggak ada itu apa eh, sudut kayak melengkung sudut di atasnya gitu loh. Jadi kayak Oh, iya, iya, iya. Tapi yang ini sesuai kok, dicari. Dek. Jawabannya memang benar kok. 60, 25, 65 jawabannya. Kan workout, tulislah sudut di segitiga. Berarti jawabannya ini. Nomor 2. In this diagram, AB, AC, AD. Nah, kalau ini maksudmu bisa kan? Coba cari X sama Y-nya berapa, Dek? Kalau di sini ada 80, di sini ada 72. Carilah X dan Y. Dengan catatan ini segitiga sama kaki. Tahu nggak caranya gimana? Enggak, udah lupa. Lupa. Kalau segitiga sama kaki berarti ada dua sudut Mm-mm. yang sama. Berarti sini sama mana? Sini sama. Oleh karena itu, kalau di sini 72 berarti di sini juga 72. 72. Kalau di sini Y, berarti di sini juga Y. Ya kan? Nah, kita cari Ya, dulu. 72 sini berapa? Biar kita tahu. Karena X sama dengan Y. Nah, kenapa kok bisa X sama dengan Y? Ya, karena kalau ada Z, ingat, ini sama ini sama. Ini kan Z ini. Ini kan Z. Ya kan? Ya, berarti berapa deh? Tapi kok itu kayaknya beda berarti ya ini. Itu segitiganya karena beda. di jumlah satu-satu ya? Iya, enggak. Maksudnya kamu kurangkan dulu no. Iya, udah. Berapa? 180 Dikurang. dikurangi 72 tambah 72. Iya, udah. Totalnya 36. Oh, benar. Nah, yang X itu 36. Tapi kalau X-nya 36, Y-nya 36, ya enggak no. Berarti Y ini enggak sama. Berarti ini bukan garis yang ini ya. Garis yang Z itu bukan ya. Karena beda segitiga. Bukan beda segitiga, beda sudut ya. Karena bukan kongruen ya. Bukan segitiga kongruen. Hmm. Oke. Oke, X sudah ketemu. X sama dengan 36. Kalau Y-nya berapa, Dek? Y-nya itu berarti Karena ini bukan Y ya. Berarti ini bukan Y-nya segitiga. Oh, 50. itu tuh cuma lengkung toh. Tak kirain apa. Ini anggap sajalah YZ gitu aja, Dek.
Berarti kalau sini 36, sini juga 36. Nah, barulah kamu cari 180 dikurangi berapa? Tiga, 36 ditambah 7, 80. betul. Berarti berapa? 100. Eh, 64. 64. Tapi kalau 64 kok enggak? Kalau kamu jumlah apa? 8, 9, 11. Oh iya benar, 180 ya? Mm-mm. Iya, harusnya ini 64. Itu enggak ada yang sama kaki kan, Dek? Itu sama Hmm. kaki ya, Dek ya? Iya, kuadrin. Iya kayaknya. Loh, kok 36 ya sama 36 no, Dek? Itu, Dek. Iya kan? Hmm. Berarti caranya bukan gini, Dek. Oke, kita anulir. Karena di sini dia bilang AB sama dengan AC sama dengan AD. Berarti aku benar di awal. Kalau dia segitiga sama kaki. Tak kira ini cuma garis lengkung. Berarti berarti dua sudut harus sama. Ini bukan diet soalnya. Berarti harus sekarang yang atas. Ini sama sini harus sama. Ini salah. Ya, berarti karena itu nggak ada, ya udah. Berarti 180 dikurangi 72 berapa? tambah 80. Dikurangi 80 aja. Nanti miliknya berdua gitu. Berarti kan jawabannya berapa? Oh, Dua sudut. Ini lima miliknya puluh dua sudut. 100. Berarti karena ini dua sudut nanti dibagi dua gitu. Berarti kan ini 100. Berarti kalau satu sudut berapa? 100 dibagi 50. Ya. berarti 50. Berarti caranya sama kayak yang awal, Kak. Nggak usah Ya, maksudnya kayak, ya, berarti nggak pakai ini, tapi ini. Berarti Y sama dengan 50. Lanjut deh. Work iya. out angle C of quadrilateral ABCD. Angle C. Berapa deh angle C? Hmm. Ih, 72. Quadrilateral itu berarti keempat-empatnya deh. Berarti, kuadri. Kuadri itu berarti 360 ya. Tulis sudut C dari kuadrilateral ABCD. Berarti berapa, Dik? Kuadrilateral itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Good. Kuadrilateral adalah poligon atau bangun datar yang memiliki empat sisi sudut. 360. Oh, berarti 360.
Nah, nek workout angle sih ya berarti sinya tadi kan 50 kan? Iya, Mm-mm. tapi ada itu yang C itu berarti sudutnya ada dua, Kak. Oh, enggak. Berarti ini deh. Ini loh. Angle C. Ini loh answernya. Angle C of quadrilateral is. Nah, berarti pakai garis 50, Oh, Dek. Nah, ini tuh nomor B ya. Yang B itu adalah 360 dikurangin. Alah, enak pisan. Itu, Dek. Itu berapa, Dek? X, Y, Z kah? yang mana? Yang itu. Yang Pertanyaan continue. itu A, B, C, D juga. Bentar, tak lihat deh sendiri. Halo. Nggak bisa diperbesar kah? Nah, bisa. Apa deh? A, B, C, D. Oh, berarti semua sudutnya ya? Oh, iya, iya, paham, paham, Mm-mm. paham. Oh, berarti ini semua kan A, B, C, D. Berarti A, B, C, D berapa, deh? Dijumlah semua. Iya. Nah, tapi harus kita cari dulu A, B, C, D-nya. A, berarti 80 tambah 36. Berarti 116. B, berarti 72. C, Hmm. 50. Yang D, 50 juga. Coba kamu jumlah berapa dek totalnya? 172 tambah 116. 288. Iya, 288 habis itu kamu kurangi dengan 260 berapa? Hmm, 12. Eh, Eh, um, 122 atau maksudmu? 2. 122. Wah, Oh, oke. 122. Iya no? Kok itu bisa ada 116, Kak? Iya deh. Eh, apa aku salah tahu? 116, 72. Yang C salah aku. Yang C salah. Yang C bukan 50 kok. Yang C itu 50 tambah 72 kok. Hmm. Sudut C kan ini. Sudut C kan sini. Berarti kalau misal dalam satu segitiga tuh ada dua sudut yang nilainya sama, kita tulis semua atau salah satunya aja? Dua-duanya dijumlah. Dua-duanya. Lah itu 72 sama 72 berarti Loh, dijumlah semua. kamu mikirnya jangan gitu. Gini loh, Dek. Kan ini ada kuadrilateral itu segi empat, Dek, ya. Jadi di sini kan ada Hmm. segi empat, Dek. Hmm. Nah, dua segitiga membentuk segi empat. Nah, kamu hitung sudut D berapa, sudut A berapa, sudut C berapa, sudut B berapa. Gitu. Hmm. Nah, kamu tadi nggak tahu berarti A itu jumlahan dari berapa? A itu penjumlahan dari 36 tambah 80. Sedangkan B kan tetap yang C itu penjumlahan dari 72 dan 50. Jadinya ini tadi harusnya 122. Oh, Nah, yang ini 50. Berarti berapa, Dek? apanya? Penjumlahannya. Jadi jawabannya ya work out angle C. Berarti angle C aja berarti ya 122. Dua. Hmm. Kalau ini tuh nggak perlu cari. Ini tadi kan kita nggak perlu cari. Kan ini kan angle C-nya udah ketemu.
Kan kalau di total ini semua ya 360. Oke, paham ya? Paham or no? Insya Allah. Coba. Say, show that the sum of the four angle of the quadrilateral is 360. Show. Oke. I will show you. Oke, berarti A plus B plus C plus D. Nah, ya ini tadi. 116 plus 72 plus 122 plus 50. Buktikan, Dek. Buktikan bahwa ini jumlahnya 360, benar nggak? Itu cuma 350 Mas. Hah, sumpah. Atau aku yang salah? Bentar, aku jumlah pakai kalkulator ya. Satu, satu. Bener, Dek. Ya, Kamu yang salah, Dek. Ternyata. 360 kok. Iya. Calculate. 116. Tambah. 72. Bah. 122. Bah. 50. Si. hmm, Berarti fix ngantuk berat. Lanjut nomor 3. Calculate angle A, B, C, and D. Ya dek, yo, coba kamu sendiri. aduh, Waduh, masa udah lupa dulu? Ya Allah, aku masih ada catatannya, dek. udah lupa. Oke, oke, tetap bantu. Nah, karena ini ada kita disuruh nyari A, B, C, D. Berapa A, B, C, D? Cari satu-satu. Oke, caranya, langkahnya harus benar. Di sini ada sudut, di sini ada sudut, sini ada sudut, sudut, sudut. Oke. Nah, dan kita menggunakan ini loh Z karena itu udah sejajar ya. Ada Z, ada Z, apalagi deh? Ada N, itulah pokoknya yang sudutnya sama. Nah, oke ya. Berarti yuk langsung aja. Satu sudut ini namanya sudut lurus. Karena lurus. Karena kita ada horizontal. Ingat, kalau horizontal berarti datar, berarti pelurus, berarti 180. Berarti 180. 180 dikurangi 30 tambah 40 tambah 50. Berapa? Kita mencari sudut yang ini. 120 berarti satu, 70. Bukan loh. 70 kan itu 70 tambah 8 kurangi 2 loh, Dek. 160. 60. 60. Nah, berarti sini tuh 60 derajat. Nah, kita udah tahu itu. Terus apa yang dibutuhkan? Nomor itu ya, nomor 3 ya. Apa, Dek? Itu Menurutmu, yang A di itu sama dengan 60. apa, Dek? Ah,
Aduh, running off Kalau time itu lagi. Astogi. 40%. Betul, Empat sip, puluh mantul. Karena X ya, kita lupa menaruhkan X tadi. X itu sama. Jadi ini sama dengan ini. Oke, berarti ini udah ketemu 40 derajat. Berarti A 40 derajat. Sip. Terus apa lagi, Dek? Ada satu lagi, Dek, yang belum Hmm, ketemu. yang D Ini. itu bisa 60. Enggak, kamu jangan mikirnya jangan kejauhan dulu. Yang deket-deket dulu aja cari. Ya, ini kan 90, Dek. Mm-mm. Ya kan? Berarti kalau ada 60 sini berapa? Penyiku. 90 dikurangi 60. Berarti sini 2, eh, 30. Karena sebenarnya hadapan juga sih sama ini ya. Oke. Berarti sini berapa? 50. Gitu loh, Dek. Berarti sini berapa? 60. Kita cari yang deket-deket dulu aja. Karena apa? Karena ini modal. Modal kita untuk mencari ini ya. Nah, setelah itu lihat Z di sini. Z. Terus intinya ZT. Terus Rene. Lihat Z di situ, Dek. Berarti di sini sama dengan sini. Berarti sini 60 juga. Berarti D berapa? Oke. Ini 60 apa? juga. 180 dikurangi 60. Oh, Nah, kan itu pelurus, Dek. Itu bukan penyiku. Berapa? 180 kurangi 60. Ini kan? iya. 100. 20. Ya udah, berarti ketemu. Sekarang yang C. C itu adalah segitiga. Lihat triangle. Lihat triangle ini, Dek. Set, set, set. Nah, terus segitiga kan? Iya. Nah, sudah ada 50, sudah ada 60, berarti satunya ya tinggal dikurangin. 180 kurangi 50 tambah 60. Berarti berapa? 70. 70. Oke. Oke, berarti ketemu C 70. Nah, lanjut. Sebelum nyari B, kan ini ada segitiga juga. Kamu cari dulu penyikunya ini, deh. Kamu cari dulu ini berapa? Berarti 90 dikurangi 70 berapa? 20. Nah, berarti di sini itu 20. Nah, berarti untuk nyari B, kamu lihat segitiga lagi. Yaitu segitiga ini. Set, set, set. Berarti apa? 180 dikurangi 40 dikurangi berapa? 20 20. berapa? Um, atau 20. Betul. Udah bener itu. Oke, sip. Paham, Dek. Pahim tum, Dek. Gak tahu paham apa enggak. Iya, ide. Aku khawatir ide bisa kamu gimana. Coba kamu selesaikan nomor 5 sendiri, coba. Waduh. Kamu cari aja deh. Work out angles of
A, B, C, D. Kita sendiri aja deh, Dek. Bisa nggak? Harus Berarti kita bisa, nyari itu gampang banget. Itu gampang banget, Dek. Nomor 5. Yang penting, what type of quadrilateral? Nah, itu trapesium. Udah tak jawabin nomor A. Give a reason. One pair of parallel side. Nah, ini ya. Karena ada sejajar. Berarti trapesium. Yo, nomor B, langsung B. Sudahkah, Dek? Udah ketemu belum, Dek? Halo.
Adik. Iya, Bisa on cam? udah. Duh, belum. Kok kamu masih unmute masih? Udah ini. Oh ya, udah. Lanjut, Dek. Berarti apa, Dek, jawabannya? Berarti itu 180 dikurangi dengan sudut yang sejajar sama garisnya itu. Betul. Langsung Jadi saja. 60 sama Berapa? 45. 60 derajat sama 45 derajat. Kamu kan ngitung A, B, C, D. Sebutkan dong. Hah? A-nya berapa? Itu B-nya berapa? itu bukan yang termasuk 120 itu. Iya, betul. A, A, B, C, D loh ya. A itu cuma ini, B cuma ini, C cuma ini, D cuma ini. Berarti A sama D itu udah ada jawabannya kakak atau Belum, no, Dek. A itu yang di bukannya dalam satu? trapesium. Oh, Lihat trapesiumnya. Yang harus di area ini. Selain area ini nggak boleh. Jadi 120, 135 itu cuma pembantu. Jadi untuk mencari belum A, gitu. 180 kurangi 120. Untuk mencari 60. D, 180 kurangi 135. Berapa ini? Itu 60. Ini. Yang itu 45. Nah, oke, betul. Lanjut. Berarti untuk mencari BC-nya gimana? Kita harus tahu ininya dulu berapa. Kita harus tahu ininya dulu berapa. Ingat, Z. Karena apa? Sejajar ya. Ini walaupun kelihatannya Z terbalik pun juga boleh. Berarti ini udah ada. Nah, berarti sama kan dengan A. Berarti ini adalah 60. Ini juga 45. Berarti untuk mencari B, 180 kurangi 45. Berapa? 80 kurang 45. 135. Betul. Untuk mencari C, kurangi 60. Berapa? Satu Ini kan. 20. Nah, udah. Temu semua. Betul, 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 betul. Oke. Kok yang 45 bisa ke yang ke satu ke sejajar yang 120 itu karena ada Z hitam. 45 itu kan didapat dari ini juga. Z45-nya ini. Kan Z tadi kan Oh, sama tadi. Ini sama ini. iya. Ini kan sama juga. Makanya kita bisa nyari C sama D. Sip. Yang mam, tahu nggak caranya gimana untuk mencari A, B, C, and D? Sama sebenarnya ya kan? Cuma, Iya. cuma apa? Cuma dia nggak ada garis bantu yang menunjukkan bahwa itu sejajar. A, B, C, D is a kite. Berarti dia layang-layang. Berarti kalau layang-layang, dia bukan trapesium. Beda. Nah, berarti caranya gimana, Dek? Yang Kalau nyari C sama B sih gampang-gampang aja ya, karena itu lurus. Nah, kalau mencari oh, AD, nah itu jadi tantangan sendiri.
Cari ini gampang. Coba, gimana deh? Kamu coba dulu 5, apa ya? 3 menitan lah. Gimana caranya mencari A dan D? Yang terpenting kamu cari itu dulu deh, B, C-nya. Berarti ini nyari yang apa, Kak? Apa? Nyari yang sudut apa? A, B, C, Semua. D. Lah ini kan work out the angle of A, B, C, D. Berarti tulislah sudut dari A, B, C, D. Hmm. Ya, kayak tadi. Cuma bedanya ini layang-layang, kalau tadi trapesium. Bener. Caranya sama kayak yang di nomor 5, Kak, Kak. Oh, beda no. Oke, clue. Buatlah segitiga di antara layang-layang itu. Nyerah, Kak, nggak bisa mikir. Dan Oke, deh. Yuk, bahas ya. 180 kurangi 80 berapa, Dek? 140. 180 kurangi 140. Oke, nah gimana? Ini PR-nya adalah AD. AD adalah kita bisa memperpanjang ini ya garis dari apa? Nah,
Kita dikasih tahu kalau ini sama ini sama. Lalu ini sama ini sama. Nah, berarti kita bisa apa dong? Kita bisa memperpanjang garis ini. Segitiga ya, segitiga. Segitiga kemana? Ke sini. Set. Nah, cuma satu langkah saja. Nah, berarti kan kita punya garis ini deh. C, B, D. Nah, karena kita sudah menemukan B 100, berarti kalau sini 100, sini berapa dari C? 40, berarti sini berapa, Dek? Untuk mencari itu berarti kita tinggal untuk mencari ini dulu ya. Jangan jangan D dulu deh. Ini dulu berapa? Ini gitu aja. Untuk mencari sudut itu. X gitu aja lah. X. Untuk mencari sudut X adalah 180 dikurangi 100 100 ditambah 40. Berarti berapa? 200, 140 100, sama dengan 40. 60 no. Oh, hmm, Astagfirullah. Tak kirain 100 tadi. Tak kirain 100 kurangi 40. Sorry, sorry. Berarti ini berapa? 40 ya. 40. Nah, berarti X adalah 40. Nah, karena X 40 kita tinggal nyari setengahnya dong. Gimana caranya? Dek, salah, Dek. Kok kita milih 100 sih tadi, Dek? Hapus. 100. Harusnya nggak gitu nyari ini. Kan kita udah tahu kalau itu tadi sama sudutnya. Iya, 100. Berarti 180 dikurangi, ini tadi ada dua sudut ya, dikurangi 40. Berarti kan 140. Nah, barulah dibagi dua. Berarti 70. Coba. Nah, itu. Nah, terus di sini ada pelurus, Dek. Ya kan? Nah, kamu cari ini Ya, berapa, Dek? Set, ini berapa? Pelurus. Berarti 180 dikurangi 70 tambah 80. Berapa? Untuk mencari Y. Enggak saja ini Y. 130. Berarti 100. Enggak Bukan 100 dong. 30, Kak. 30. Ya, betul. Berarti Y-nya kecil sini 30. Nah, terus sekarang kita bisa kita perbesar aja deh di sini. Nah, ya wes ini. Nah, ya berarti ini sama, ini sama. Ini A, ini D, ini B. Ya. Di sini ada Y, yaitu 30. Di sini kita tinggal nyari X-nya. Di situ kan sama ya. Yang sini sama sini. Berarti sini sama sini sama, yaitu 30. Tinggal nyari A-nya. Berarti berapa, Dek? Berarti A yang carinya adalah 180 dikurangi 30 tambah 30. Jadi 180 kurangi 120. 60 adalah 40. Sip, betul. Terus, 40. ya dong, 140 ya. Enggak dong, Bukannya Dek. 120. 120 toh. Jadi salah ngurangi. Efek malam. 120 ya, nomor 5. Oke, betul. Terus yang B berapa, Dik?
Yang Yang D kok. D. yang D itu Yang D berarti berapa? Berarti kan itu setengahnya, Dek. Berarti X ditambah 30. Kan di sini masih ada X. Ya kan? Berarti X-nya adalah 70. 70 ditambah 30. Berapa? 100. 100. Sip. Benar jawabannya. Nah, Lanjut poligon lagi, Kak. lanjutkan ke 7. Yang poligon. Ya. Yang paling bawah. Oke. Sip. 9 ya? Yang poligon. Yang poligon tuh yang mana, Dik? Interior angle of polygon. Nomor? Nggak ada soal, bukan di soal. Ini materi. Oh, halaman berapa? Ya, di situ. Oh, Samping interior bawah. angle of polygon ini. Ya. Langsung saja kamu mau nomor berapa, Dek? Exercise berapa? Apa aja Kak, aku udah bingung soal. Oke, berarti. Nah, ini banyak ide. Masa? Ya Allah, Dek. Lain kali loh, Dek. Kamu kebiasaan kok, Dek. Kamu selalu, kamu ulang-ulang kok, Dek. Kesalahanmu yang keberapa kali ini. Kamu sampai ada kisi-kisinya yang kelas 8 pun ada loh. Yang PSTS kemarin. Nah, ini aja deh, karena belum semua aku ambil yang exercise 5.1 aja dulu. Kok 5.1? Yang Yang lima interior sama titik dua eksterior aja Kak. Apa? Mm-mm. Yang dibahas interior sama eksterior aja. Oke, berarti 5.2 ya. Ya. Yeay. Yo. Yaudah, yo. Work out the missing interior angle of this pentagon. Nah, istilahnya cari, tulis sudut-sudut di dalam itu ya, bentuk itu di pentagon itu yang hilang. Berarti apa aja? Cuma satu kan yang hilang. Yang exercise 5.2. Berapa, Dek? Berarti kamu disuruh nyari yang ini. Nah, total sudut itu berapa sih, Dek? Dari semua bangun itu ada berapa? 30, 360. Betul. Ya wes, udah paham.
Tinggal jumlah semua kurang. Berarti berapa? Ayo, gaske. Langsung saja, berapa, Dek? 410 itu Yakin, Dek? kayaknya. Lucu banget. Kok, kok, kok Bukan, bukan, jumlahnya bukan, bukan. agak lain ya, Dek? Saya. Oh, itu lebih Harusnya ya? itu lebih dari 60. Oh iya, agak lain. Ternyata pentagon itu bukan ya. Sudutnya bukan gitu. Tapi berapa, Dek? Satu ini. 5. Betul. Karena ada 5. Berarti kalau biasanya kan 4 ya. 4 kali 90 kan. Kalau ini kan karena ada 5 berarti 5 kali 90. Berarti berapa? 450. Salah Kak, itu aku ngitungnya salah. Harusnya 245. 245. Hah? Bentar. Bener kok, Dek. Di total pun eh bentar, Dek. Salah, Kok aneh salah ya? itu. Bener. 500. Salah. Harusnya itu 120 sama 125 aku jadiin 225. Oh, kamu jumlahnya salah toh? 245 tambah 185. Berarti 0, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 30 ya. Iya. Oke, berarti 5, 40 dikurangi 4, 30. Oke, jawabannya 110. Dah, gitu deh. Intinya pentagon tuh gini deh. Intinya N kali kalau kalau biasa lingkaran Makanya itu kan 360, tapi sudutnya kalau itu kalau ke 405, 450. 430, Dek. Kan 9 kali 5 45. Duh, kok kali tuh? Nah, kan satu sudutnya kan 90 derajat kan. Oh, eh iya juga ya. Kok bisa 540? Sudut of pentagon. Tapi jawabannya bener. Saya sudut of sudut dari pentagon. Pentai 5 ini, Dek. 540 Oh, dong. 5 ini, Dek. Pentagon ya. 540 derajat. Nih ya. Soalnya aku ingatnya 540, Dek. Jadi aku langsung gitu aja. Langsung gitu aja bilang 5 kali 90. Sorry, sorry, bukan bukan gitu. Intinya bukan gitu. Ini ya, sudut. Nih, maksudku ini deh 540 ini loh. Ini dapatnya ternyata dari ini. Oh, aku kira 90 kali 5. Bukan, Aku bukan. kira Sorry, sorry, 540. salah-salah ini deh. Maksudnya total sudut interior ya. Itu adalah ini. Catatan aja ya. Interiornya adalah 540. Caranya gimana? 3 kali 180. Jadi rumusnya dalam kasus pentagon kalau N-nya 5 itu adalah ini deh. Kamu catat sekalian deh ini deh. N min 2 kali 180. Besok kalau sudutnya beda, misal Iya. heksagon, pentagon. Tapi nggak mungkin ya. Kan tadi pentagon ya sih. Ya, catatan saja sih, Dek. Kalau besok heptagon kah, heksagon, kamu bisa. Bukan bukan itu salah. Bukan 5 kali 90 tapi N min 2 kali 180. Lanjut.
Nomor dua. Four angles of a pentagon are 125 each. Work out the size of the fifth angle. Empat sudut pentagon itu adalah 125. Tulis kelimanya. Berarti apa? Ya sama saja. 125 kali 4. Nah, berarti langsung saja yuk kita kerjakan. Berarti 540 dikurangi 4 kali 125. 500. Iya, berarti 4. Dulu, lanjut. Two angle of pentagon. Ini gampang. Nomor 4 lanjut, yuk. Yang ada persamaannya. Coba kamu dulu. Work out the value of X. Tulis nilai dari X-nya. Kamu harus cari X-nya berapa. Kebetulan X-nya itu kembar 4 semua. Work Hmm. out the largest angle of the pentagon. Kamu kan tadi udah megang kalau pentagon itu 540. Berarti caranya adalah menjumlahkan semua sudut sama dengan kan dengan 540. Setelah itu cari X-nya. Nah, kalau X-nya udah ketemu, kamu cari yang largest, yang terbesar. Ya, kan? Nanti out of time lagi. Tembrul. Yaudah, yuk. Bahas aja ya.
Ya dibahas aja Kak, aku sudah menyerah. Oke. Ya Allah, Dek, semoga besok kamu tidak semenyerah ini, Dek. Oke. Yuk. 540 dikurangi berapa, Dek, X-nya? Satu, Yes. dua, tiga, empat, lima. Berarti 5X plus 25. Hmm. Berarti berapa, Dek? Berarti dikurangi 5X dikurangi 25. 540 kurangi 25. 5, 1, 5. Berarti 515 dikurangi 5X sama dengan berapa? Eh, ini sama dengan 0 ya? Eh, wait. Harusnya ini tadi sama dengan loh, Dek. Ya, gini aja. Sama aja, Ding. Beda dong. Jadinya enak. Berarti 540 kurangi 25. 515 sama dengan 5X. Sama aja. Berarti X sama dengan berapa? 515 dibagi Lima, berarti berapa? Satu satu, satu empat, nol tiga ya? empat, satu, kosong. Nah, kan? Ya, Ya udah, X-nya 103 ketemu. Nah, berarti the largest. berarti Berarti X nilainya plus sama ya? apa? Nilainya sama semua Kak. Iya. Nah, ini lihat X semua. Berarti 128. Ketemu. Selesai. Lanjut yang eksterior aja Kak. Oke. Yang penting udah paham ya. Insya Allah. Ya, eksterior belum ada di sini. Yang halaman berapa, Dek? Halaman 111. Construction. Oh, ya. Ah, sebelum itu. Nomor berapa? Yang Hmm, exercise 5.3 ini ya. yang ya, Loh, kamu kerjakan dulu, Dek. Ini tak crop-crop.
Yo, work out the letter angle in this diagram. Ya Pak, satu saja dek. Yang nomor satu. Ini mah gampang dek. Cuma pelurus-pelurus saja nggak sih? Yang A, B, C coba deh. Berapa semuanya? Bentar, Kak. Gampang dek, tinggal kurangin-kurangin aja dengan 180. Ini 180 atau 360? 80. Nah kan itu ada segitiga di dalam toh. Iya. Terus? Berarti langsung saja kita bahas. Yo, yang A. Di sini ada 136. 136. Intinya lengkapi dulu apa yang kamu bisa kerjakan, Dek. Kalau kayak gini. Nah, intinya kan ini penyiku, Dek. Berarti ya udah, langsung saja cari 180 dikurangi 136. 4. 7 kurangi 3, 4. Ya udah sini 44. Temu. Terus, intinya saring dulu aja yang ini. Berarti 180 kurangi 125. Berarti 5, 7 kurang 2, 5. Loh, ketemu. Berarti A berapa? Yuk gampang. Tinggal sama dengan mencari 180 dikurangi 44, lalu kurangi 55. Berapa, Dek? 6, 3, 1, 1, terus tuh 8. Hmm. Bentar-bentar. Hmm. Ini tadi exercise berapa toh? 3,3. Oh, 5,3. Ya 5,3. Hah? Oh, belum cari A-nya. Astaga, pantes tuh aja jawabannya. Ini 81. Lah berarti A-nya berapa? A-nya ya pelurus. Pelurusnya ini. Berarti 180 dikurangi 81. Berapa, Dek? 108. 99. Betul, 99. Jawabannya 99 soalnya. Iya, jawabanku kayak gitu, Kak. Soalnya guruku ngajarinnya itu eh A itu A, A-nya ditambah